Sobat calon guru semuanya, saya ucapkan selamat kepada teman-teman peserta seleksi P3K tahap 2 yang sudah mengikuti seleksi ya. Nah, tentunya di sini kita bisa mengetahui untuk perolehan nilai kita itu setidaknya terdapat 4 cara teman-teman ya. Yang salah satunya di sini adalah teman-teman bisa melihat pada live streamingnya BKN, dan juga di sini kita bisa mengunduh sertifikat seleksi kompetensi P3K. Pada video ini saya akan memberikan tutorial bagaimanakah cara download sertifikat seleksi kompetensi peserta tes P3K tahap 2 ini yang resmi dari BKN, dan sekaligus nanti kita juga akan mencari tahu apa sih manfaat sertifikat dari BKN untuk honorer. Nah, kira-kira bagaimanakah caranya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel calon guru, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Oke, sobat calon guru semuanya, di sini tentunya teman-teman ketika mengikuti seleksi kompetensi, di sini mencatat hasilnya ya pada kartu ujian biasanya. Kemudian juga teman-teman bisa memantau, dan juga keluarga ya, ini memantau pada live streamingnya BKN yang menampilkan yaitu live score dari seleksi kompetensi yang kita ikuti pada sesi tersebut dan juga di tanggal tersebut. Nah, di sini kita bisa mengetahui secara detail, yaitu kita nilainya berapa, untuk manajerial berapa, sosial kultural berapa, teknis wawancara berapa, dan juga totalnya ini ada berapa. Namun di sini teman-teman perlu mengetahui bahwasanya di sini kita bisa yaitu untuk mengunduh dalam bentuk yang sertifikat resmi dari BKN ya. Dan untuk caranya sendiri di sini adalah teman-teman silakan buka di browser masing-masing. Ini bisa menggunakan HP maupun juga laptop ya. Dan di sini di pencarian kita ketikkan saja yaitu seperti ini, yaitu sertifikat.bkn.go.id ya. Sertifikat.bkn.go.id, kemudian teman-teman klik saja enter. Nah, selanjutnya teman-teman akan diarahkan menuju ke tampilan seperti ini. Nah, berikutnya di sini teman-teman untuk sertifikat seleksi kompetensi dasar atau SKD, dan juga seleksi kompetensi P3K dengan cat BKN. Nah, lantas apa yang harus kita lakukan di sini? Nah, tentunya di sini sesuai dengan petunjuknya ya, yaitu kita masukkan nomor induk kependudukan dan nomor peserta, serta pilih tipe seleksi yang telah Anda ikuti ya. Nah, jadi yang atas ini kita isikan dengan nomor induk kependudukan, kemudian yang bawah ini kita isikan dengan nomor peserta. Nah, nomor peserta itu kita peroleh dari mana? Kalau misalkan NIK itu kan kita peroleh dari KTP bisa ya. Namun di sini untuk kita mengisi data-data ini, baik itu NIK maupun juga nomor peserta, ini teman-teman cukup membuka kartu peserta ujian masing-masing. Dan di sini kita berikan contohnya teman-teman ya, kita praktek langsung. Jadi di sini ada dua data yang nantinya akan kita copy. Namun syarat teman-teman bisa mengunduh sertifikat BKN itu adalah teman-teman harus sudah mengikuti seleksi kompetensi. Nah, kita contohkan untuk yang ini. Jadi video ini saya buat tanggal 5 Mei 2025 jam 20:40. Kebetulan di sini saya sudah mengikuti ujiannya yaitu pada hari ini, yaitu tanggal 5 Mei ya. Di sini kita masuknya di sesi 2 ya. Yang tadi masuknya itu jam 11 sampai dengan jam kita ikut seleksi kompetensi jam 11 sampai dengan jam 13.10 ya waktu setempat. Ini adalah untuk tempatnya di Kanrek BKN 2 Surabaya. Nah, jadi syarat teman-teman bisa mengunduh sertifikat BKN, teman-teman harus sudah mengikuti seleksi kompetensinya. Di hari yang sama nggak apa-apa ya. Nyatanya di sini nanti akan berhasil insya Allah, karena tadi sudah kita coba ya. Kita mengikuti ujian di hari ini jam 11 siang, kemudian malamnya ini sudah kita bisa unduh nih. Nah, jadi data yang kita ambil dari kartu peserta ujian ini yang pertama adalah nomor induk kependudukan ya. Ini kan ada kolom NIK nih. Kolom NIK ini teman-teman bisa di copy ya, untuk NIK-nya di copy. Kemudian di sini nomor peserta juga di copy. Nah, untuk nomor peserta ini kan ada misalkan contohnya ini ya, yaitu 24 strip dan seterusnya. Nah, di sini nanti ketika teman-teman mengcopy dari nomor peserta ini, nanti untuk stripnya itu dihilangkan ya. Jadi hanya kita sisakan saja, yaitu di sini 24, 6 dan seterusnya ya. Jadi strip ini dihilangkan, strip ini dihilangkan. Nah, setelah di sini kita copy dulu ya, kita copy NIK dan juga nomor peserta teman-teman. Oke, di sini kita sudah masukkan ya. Di sini saya blur untuk nomor-nomor penting ini dikarenakan biasanya itu pelanggaran ya dari YouTube-nya.
Di sini yang atas kita sudah masukkan nomor induk kependudukan, kemudian di sini nomor peserta juga sudah kita masukkan. Ingat di sini tidak ada tanda baca ya, entah itu strip atau apa atau spasi, itu nggak boleh. Jadi harus nomenklatur seluruhnya. Nah setelah itu teman-teman klik di sini, pilih tipe seleksi. Kita pilih di sini kan tipe seleksinya ada sekolah kedinasan, ada calon pegawai negeri sipil, ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah karena saya itu adalah peserta seleksi P3K tahap 2, maka saya pilihnya yang ketiga, yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kita klik di sini. Setelah itu kita klik unduh ya. Kita klik unduh. Kemudian kita pantau di ini, download ini ya. Oke. Setelah itu kita klik di sini sertifikat. Dan sekarang ini adalah untuk sertifikatnya teman-teman ya. Nah ini. Jadi di sini kita bisa mengetahui secara detail yaitu perolehan nilai kita masing-masing. Nah di sini sertifikat seleksi kompetensi P3K nomornya sekian diberikan kepada siapa, yaitu kepada atas nama kita. Nah diberikan kepada nama kita, kemudian tanggal ujiannya tanggal 5 Mei tadi ya, tadi siang. Kemudian di sini untuk perolehan nilainya yaitu untuk kompetensi teknis itulah 378, kemudian kompetensi manajerial dan juga sosial kultural adalah 169, wawancara adalah 37, sehingga totalnya di sini 584 ya. Nah ini alhamdulillah kita dapat nilai yang cukup lumayan. Kalau misalkan di sini nanti saya memiliki serdik, maka nanti teknisnya ini adalah berubah menjadi 450 poin teman-teman ya. Nah ini nanti kita dapat nilai maksimal 450 poin karena kita berangkat dari peserta yang memiliki serdik ya. Kemudian ini dikeluarkan di Jakarta, tentunya tanggalnya sesuai dengan tanggal kita mengikuti seleksi kompetensi ya. Ini adalah dari BKN. Itu teman untuk cara mengunduhnya ya. Kemudian manfaatnya kira-kira apa untuk sertifikat seperti ini? Nah untuk manfaatnya, kalau misalkan untuk teman-teman yang CPNS kemarin tuh ada aturan kalau CPNS itu kan sertifikat ini bisa digunakan kalau misalkan teman-teman lulus passing grade ya, itu digunakan untuk sebagai dasar penghitungan nilai, yaitu konfirmasi apakah kalau misalkan tahun depan ada CPNS lagi ingin melamar menggunakan nilai itu boleh. Kalau misalkan P3K tidak seperti itu ya. Jadi fungsi pertama untuk sertifikat untuk P3K ini yang pertama tentunya untuk kenang-kenangan, itu pasti ya. Kenang-kenangan bahwa kita pernah mengikuti seleksi P3K dan kita mendapatkan nilai yang tinggi. Itulah kenang-kenangan yang pertama. Yang kedua tentunya ketika nanti sudah lulus ya, ini nanti sebagai salah satu bukti sejarah ya untuk nanti bisa diceritakan kepada keluarga misalkan seperti itu ya. Kalau misalkan belum lulus ya, ini nanti ya untuk kenangan juga ya, karena sejauh ini belum ada aturan yang mengatur bahwa untuk sertifikat kompetensi P3K ini berfungsi untuk penggunaan seleksi kedepannya. Nah itu teman ya, semoga bermanfaat. Coba teman-teman diunduh nilainya berapa nih, silahkan tinggalkan sejak kolom komentar ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.